Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, sobat Ubas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan bulan ini agar senantiasa diisi oleh kebaikan? Salah satunya yaitu dengan mengejar malam Lailatul Qadar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Papanda tercinta yaitu Ustadz Bukhari Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Nanda Afifah Az-Zakiyah Bukhari. Papa baik-baik dan sehat alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, insya Allah pada tema pembahasan kali ini yaitu tentang malam Lailatul Qadar, karena kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebenarnya pertanyaan yang sering kali muncul yaitu apa sih Pak sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala millati Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Pertanyaan apa itu malam Lailatul Qadar ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Nah, ini poinnya sebetulnya. Malam Lailatul Qadar itu merupakan malam kemuliaan melebihi dari 1000 bulan. Subhanallah. Jadi kalau 1000 bulan, kalau kita hitung-hitung itu 83,33 tahun. Itu kemuliaan amalan dalam bulan Lailatul Qadar. Masya Allah, ternyata keutamaan Lailatul Qadar sangat banyak sekali, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu waktunya kapan saja sih Pak kita bisa meraih malam Lailatul Qadar tersebut? Jadi kapan malam Lailatul Qadar itu ya Nanda Afifah? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Rawahu Syekhani. Carilah olehmu malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Bahkan dalam satu hadis qala Rasulullah SAW, Lailatul Qadri lailatu sab'atin wa 'ishrin min Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam pada tanggal 27 Ramadan. Jadi kalau tadi dikatakan malam Lailatul Qadar itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan, ada hadis yang lebih mengkerucut lagi bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27 dari Ramadan. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Tentunya untuk meraih malam Lailatul Qadar itu tidak hanya dari kita mulai dari 10 malam terakhir tersebut ya Pak ya. Dari sebelumnya pun kita harus memperbanyak amalan-amalan untuk meraihnya. Nah, kira-kira apa aja sih amalan khusus nih yang sesuai syariat dan tuntunan Rasulullah untuk kita tuh bisa menggapai malam puncak daripada Lailatul Qadar tersebut? Baik. Ya, untuk menggapai Lailatul Qadar jelas beberapa amalan. Untuk menggapai Lailatul Qadar tidak cukup untuk berpuasa saja, tetapi harus dibarengin dengan ibadah-ibadah yang lain seperti memperbanyak tilawatil Quran, tadabbur Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Bacalah Quran, karena sesungguhnya Quran ini akan membawa syafaat pada hari kiamat nanti bagi pembacanya. Masya Allah. Ya, jadi banyak membaca Al-Quran.
Artinya pada hari kiamat nanti kita akan mendapatkan dua syafaat. Pertama syafaat Rasulullah SAW, yang kedua syafaat kalau kita sering membaca Al-Quran. Dia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat bagi pembacanya. Jadi Al-Quran itu akan mendatangi sang pembaca tersebut. Iya, dia akan memberikan syafaat kepada sang pembaca. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar Al-Quran dengan tajwid, dengan makhraj yang bagus, ya, dan mengajarkan kepada orang lain tentang makna-makna Al-Quran, tentang baca Al-Quran yang baik. Ya, jadi luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun lam harpun mim harpun. Ya. Jadi barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja maka dibalas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10. Subhanallah. Bagaimana kalau Ananda Afifa membaca satu halaman full bolak-balik dalam satu hari, berapa huruf? Masya Allah. Demikian Sobat Ubas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran aja, itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bayangkan jika kita membacanya berlembar-lembar, kemudian dibacanya pula pada bulan suci Ramadan. Bahkan dalam satu hadis Nanda Afifah, ya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Rawahu Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini jelaskan barang siapa membaca ayat suci Al-Quran dengan mahir, pinter, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, maka dia akan bersama malaikat. Ya, malaikat kebaikan. Tapi yang membaca Al-Quran ya tata-ata, berarti yang terbata-bata, yang belum mahir, belum pinter banget, lahu ajroni, mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Subhanallah. Begitulah keutamaan Al-Quran ya Pak ya. Jadi ada masalah selagi seseorang yang baru belajar kemudian masih terbata-bata daripada tidak belajar Quran sama sekali gitu. Oh iya, jelas. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran itu ada rasa minder karena kita merasa oh saya belum ada apa-apanya atau saya masih belum lancar membaca Al-Quran. Tidak demikian teman-teman sekalian. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa terus belajar dan terus belajar. Mentadaburi Al-Quran, insya Allah. Kemudian ada lagi nggak sih Pak amalan selain membaca Al-Quran? Kan banyak sekali ya kebaikan-kebaikan yang udah dituntun kepada kita gitu. Baik, dalam rangka untuk mengail pahala sebanyak mungkin mendapatkan Lailatul Qadar, tidak saja membaca Al-Quran. Ya, banyak yang harus dilakukan dalam 10 malam terakhir ini. Zikrullah, berzikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Itu bagian dari zikir. Atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yaitu zikrul khalidah, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini banyak sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW beristighfar dalam satu hari 70 kali, ya. Bahkan di hadis lain dikatakan 100 kali. Kita banyak beristighfar pada hari-hari 10 malam terakhir ini supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca. Bahkan perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Kalau nggak kuat, nggak bisa berselawat yang panjang, baca yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ini kita biasakan saja setiap ba'da sholatil fajri 100 kali. Kemudian ba'da sholatil maghrib 100 kali, subhanallah. Kita akan mendapatkan satu keberkahan dari Allah, satu kemuliaan dari Allah yang tidak bisa kita pikirkan. Dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat, dimudahkan urusan hidup, dimudahkan rezeki, subhanallah. Zikir pada Allah pun banyak caranya ya. Banyak sekali, subhanallah. Begitu indah nama Allah sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepadanya. Insya Allah. Selain itu Pak, ada lagi nggak sih selain zikir untuk
Selain zikir, banyak yang harus kita kerjakan. Misalnya kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Di samping sholat wajib, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kemudian sholat duha kita laksanakan, sholat tahajud kita laksanakan. Ini bagian untuk meningkatkan amal ibadah kita pada 10 malam terakhir Ramadan. Ananda Afifah, sebetulnya Allah sudah berikan fasilitas buat kita untuk yang ingin kaya. Apa fasilitas yang Allah berikan ini? Allah berikan sarana untuk meraih kekayaan dengan sholat duha. Sholat duha ini salah satu sarana. Dia harus usaha maksimal dibarengi dengan sholat duha. Kenapa? Karena sholat duha ini adalah salah satu sarana sholat khusus untuk meminta rezeki kepada Allah SWT. Bayangkan dalam doanya sholat duha. Allahumma duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka in kana rizqi fis sama fanzilu. Kalau seandainya rezekiku masih di langit, turunkan. In kana fil ardi fa akhritu. Kalau rezekiku masih dalam perut bumi, keluarkan. In kana fil ma'i wal bahri fa atliu. Kalau rezekiku masih di dalam air, di dalam lautan, tongolkan. Kalau bahasa kita kan tongolkan. In kana munculkan itu. In kana mu'siran fayasiru. Kalau rezeki saya ini seret itu, mudahkan. In kana qalilan fakasiru. Kalau rezeki saya ini secuil, tolong ya Allah banyakkan. Kana ajilan fa'ajilhu. Kalau seandainya rezeki saya ini lambat datangnya ya Allah, cepatkanlah ya Allah. Nah ini bagian doa untuk minta rezeki. Jadi sarana Allah siapkan, ini sarana. Ibarat perjalanan itu sudah disiapkan jalan tolnya untuk lebih cepat mendapatkan menyampai kepada tujuan. Nah, untuk mempercepat dapat rezeki, Allah berikan sarana sholat duha. Tapi ingat, tetap harus berusaha. Ya, berarti kuncinya tuh harus berusaha, berdoa, kemudian bertawakal ya Pak ya. Iya, betul itu. Salah satu upaya kita juga ada. Upaya itu harus, usaha harus, kemudian disertai dengan doa, dan terakhir yaitu bertawakal atau berserah diri kepada Allah SWT. Ingat Nanda Afifah, usaha itu bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita berpasrah diri, ya udahlah di rumah aja, biar rezeki datang sendiri, nggak boleh. Itu bukan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya harus berusaha dulu baru bertawakal. Wajib berusaha baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mulailah bagian dari amal yang harus kita kerjakan pada 10 malam terakhir ini ya. Di samping terawih, sholat terawih dan sholat witirnya yang kita laksanakan, kita perbanyak dengan qiyamul lail ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, orang yang sholat malam itu akan diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya. Subhanallah. Kenapa? Karena sholat malam itu ma bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah itu sholat malam. Nggak ada nilai ria, nggak ada takabur, nggak ada rasa sombong. Siapa mau sombong tengah malam yang sunyi? Maka antara pribadinya dengan Allah, berarti dia betul-betul mukhlis. Dan doanya orang sholat malam itu Nanda Afifah mustajab. Mustajab itu ya. Dan ini kita galakkan dalam 10 malam terakhir. Sahabat Ubas yang dimuliakan Allah SWT, kita isi 10 malam terakhir Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikrullah, memperbaiki hati, memperbaiki pikiran. Karena harus kita hadirkan hati kita di hadapan Allah. Harus kita hadirkan pikiran kita yang bersih, jernih kepada Allah. Hilangkan buruk sangka, hilangkan suuzon, hilangkan rasa fitnah kepada orang, iri, dengki, hasud, sombong, congkak, takabur. Bila perlu sebelum mengadakan itikaf, silaturahmi tangga minta maaf. Karena apa? Dosa kepada Allah cukup kita bertaubat dengan Allah dan Allah akan ampuni. Tapi dosa sesama manusia Allah tidak akan ampuni kecuali orang yang kita buat dosa, yang kita berbuat salah, dia mau memaafkan kita. Begitu Nanda. Berarti kalau kita punya dosa itu harus meminta maaf dulu kepada orang lain itu, baru betul. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan memaafkan sebelum orang yang kita zolimi itu memaafkan kita. Sebelum mereka yang kita zolimi memaafkan kita. Anjurkan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka dengan orang-orang yang suka minta ampun, maka ampuni saya. Kalau bisa doa-doa ini Ananda Afifah sering didawamkan, terutama di akhir sujud.
Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Tambah lagi doa kepada kedua orang tua. Ada satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW di akhir sujud misalnya Nanda Fifa. Rasulullah itu manusia ma'asum, manusia pilihan, manusia yang terlepas dari dosa dan dijamin masuk surga. Tapi kenapa beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya mohon kepadamu supaya hidup saya ini husnul khatimah. Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, terimalah taubat saya sebelum ajal menjemput nyawa. Itu intinya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, Allahumma ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balikan hati manusia, berikanlah ketetapan hatiku pada agamamu. Rasulullah masih berdoa. Kenapa? Padahal dia maksum. Doa ini untuk umatnya dan untuk kita. Baiklah Sobat Ubas yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, penutup dari saya, semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah SWT dalam ketaatannya. Ketika kita mencontoh Rasulullah SAW tadi pun, beliau yang sudah dijamin masuk surga pun, bahkan yang disebut sebagai orang yang maksum masih melakukan amal-amal kebaikan. Apalagi kita yang masih belum dijamin masuk surga. Alangkah sombongnya jikalau kita tidak banyak beribadah kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Amin, amin, amin. Baik sahabat Ubas, sebelum saya tutup, saya haturkan terima kasih kepada Pak Panda. Terima kasih banyak Pak atas ilmu yang udah di share kepada kita. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Rob. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.